Masyarakat sekarang pada bingung dan bertanya-tanya, negara ini masih mempunyai ibu kota atau tidak? Apes banget ini, sudah nggak punya ibu kota sekarang, nggak punya ibu negara pula. Ini akibatnya punya presiden 10 tahun dungunya minta ampun. Planning-planning krusial berantakan semuanya. Gara-gara maruk jabatan, harta dan pujian sekeluarga pula. Merusak tatanan hukum dan keharmonisan rakyat. Satu lagi yang perlu saya ingatkan kepada masyarakat Indonesia yang belum tahu, bahwa julukan Macan Asia itu adalah sebutan untuk mendiang Soeharto. Beliau adalah seorang mantan Presiden Republik Indonesia kedua yang tegas dan ditakuti, baik di dalam maupun di luar negeri. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mendiang mantan Presiden Soeharto dibantah atau tidak ditaati, baik itu pejabat maupun masyarakat umum lainnya. Keterangan ini saya dapatkan langsung dari nenek buyut saya, seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang masih hidup. Bukan contoh sekarang ini, berbicara berapi-api sampai muncrat-muncrat tuh air liur, sedikit pun tidak ditakuti dan dipatuhi oleh bawahannya. Tidak tampak hasil kerjanya yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan banyak para pejabat kabinet merah putih pun tidak melaporkan harta kekayaannya. Sebagian yang sudah melaporkan harta kekayaannya diisi dengan secara abal-abal. Omong-omong aja terus, udah milih film konspirasi barat. Ada FBI, polisi korup, sama politikus licik. Apa harus nyewa agen 007 buat ngamanin dia? Kalau macan ya tunjukkan taring. Jangan malah takut sama Pinocchio culas yang cuma bolak-balik ke ibu kota. Sekjennya aja kemarin nyamperin dia, kayak nggak ada wibawa. Pemimpin itu harus berani, jangan kebanyakan takut sama bayang-bayang orang lain. Tapi ini, masih aja sibuk ngerumpi sama Pinocchio. Jenderal kok kayak gini? Payah banget. Harus diakui, sebenarnya Mimin kasihan melihat keadaan Pak Prabowo yang menjadi sasaran empuk, menjadi bahan ledekan para netizen, dan tak henti-hentinya diberikan kritikan yang keras. Karena perilakunya sendiri, yang seolah sampai saat ini masih dalam genggaman Pak Mulyono. Terlihat seolah dikontrol oleh Pak Mulyono. Padahal kita tahu sendiri bahwa sebagian besar rakyat Indonesia mengharapkan Pak Prabowo agar lepas dari Pak Mulyono, karena kalau tidak akan pernah lepas dari genggaman Pak Mulyono, maka risikonya ya seperti yang ada di video pertama tadi. Netizen kan sudah menegaskan bahwa kalau sampai Pak Prabowo tidak bisa lepas dari Mulyono, maka risikonya tentu akan dikritisi dan bahkan jadi bahan ledekan para netizen. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa komentar-komentar netizen ini terkait dengan Pak Prabowo, baik itu mengenai persoalan makan siang gratis yang berubah-ubah dan juga pidatonya Pak Prabowo yang merasa terancam dan kemudian direspon oleh netizen. Langsung saja ke videonya. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi. Salam demokrasi. Aku cuma mau ngingetin. Ingetin Bang, ingetin. Sekarang makanan bergizi. Pada saat kampanye, makan siang gratis. Diubah seenaknya. Hanya demi kampanye. Hanya demi merebut kekuasaan. Nah, sekarang makan bergizi gratis. Yang katanya dijatah 10.000 per orang. Makan apa itu 10.000, Mr. Presiden? Waduh, energen bisa ini? Rakyat kita bukan semakin sehat tapi semakin kurus karena gizinya malah nggak ada, cuman ceban jatahnya loh. Ya makanya itu program yang sebenarnya kurang bisa diterima dengan akal sehat. Anggaran dana kita, APBN itu gak cukup untuk mengcover itu. Dari makan siang gratis, sekarang makan bergizi gratis. Nah sekarang jatahnya cuma 10.000. Gimana itu, Mr. Presiden? Waduh, ya kita lihatlah apakah Indonesia emas di tahun 2045 akan terwujud, malahan menjadi Indonesia cemas di tahun 2045.
Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Saya diejek. Dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Ya, Bayangkan Pak Prabowo yang dari jenderal tentara, di atasnya tentara, pasukan elit, terlebih lagi sekarang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, mempunyai big power, bisa diancam dan ditakut-takuti. Apalagi masyarakat kecil, masyarakat jelata yang pernah diucapkan oleh staf jubir Presiden Prabowo, Ibu Adita Irawati. Terus bagaimana rakyat harus mengadu kalau mendapatkan ancaman dan kriminalisasi? Negara seperti apa ini? Kalau boleh saran saya ditampung, mohon izin Yang Mulia Bapak Presiden Prabowo Subianto, kiranya Bapak bekerja sama dengan Pak Anies Baswedan. Selain negarawan yang sejati, beliau adalah seorang guru yang cerdas beribawa, berpengalaman dan luas pengetahuan. Dan lebih terutama itu, waras dan beriman. Karena zaman sekarang ini banyak orang yang pintar tetapi tidak waras dan beriman. Demikianlah saran ini saya sampaikan. Semoga Bapak dengar dan berbijaksana. Sekian, terima kasih. Miss Julid. Prabowo. Pak Prabowo, Anda ini mau mematikan demokrasi di Indonesia. Luar biasa. Jangan sampai rakyat turun lagi seperti 98. Jangan dong, bahaya tuh. Oh tenang, rakyat lagi 98, keluar lagi diculik-culik lagi. Rakyat kecil akan dijadiin babu seumur hidup. Hah? Mana nih para prajongos, projongos, tas apa itu? Projongos mana? Pendukungnya Prabowo mana ini bersuara? Kalian boleh mendukung sekarang, nyembah-nyembah sekarang. Ingat, anak kalian nanti, anak kalian tidak akan menjadi pejabat seumur hidup mereka 7 turunan. Karena yang memilih adalah DPRD sama gerombolan mereka. Mereka akan jadi turun-temurun. Terus kesempatan bawa rakyat kecil mana? Kalian mendukung ya pakai otak, kenapa sih? Kalau kalian mendukung tuh yang waras. Sudah tahu mengsengsarakan anak cucu kalian. Tapi kalian masih mendukung. Boleh kalian bodoh. Tapi jangan bawa-bawa anak kalian. Jangan bawa-bawa keturunan kalian. Salam waras. Siap, saya kira itulah beragam komentar dari netizen. Ada Miss Julid juga dan juga Pak Dia. Kira yang paling keras komentarnya adalah Miss Julid. Sampai-sampai para pendukung Pak Prabowo dan juga Mulyono juga ikutan disemprot. Sadarlah kalian bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Mulyono dan juga Pak Prabowo sangat-sangat melenceng dari apa yang menjadi harapan rakyat Indonesia. Yang dimana harapan kita sebagai rakyat Indonesia bagaimana agar bisa mensejahterakan, adil, bukan malah dijadikan sebagai lumbung untuk lebih memperkaya para pejabat-pejabat yang ada di negeri ini. Nah, sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang sangat bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.